Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik rahimahullah. Di hari ini kita lanjut di pembahasan at-tanazu' fil amal, yaitu lanjutannya di bait 282. Kata beliau rahimahullah, wala taji ma'awwalin qad uhmila bimudmarin li ghairi rafin uhila. Iya. Kata penulis rahimahullah taala di bait 282, wala taji, dan jangan datangkan, jangan kamu, kan inilah nahi, jangan kamu mendatangkan ma'awal bersama yang pertama, kode uhmila bersama yang pertama telah dibatalkan amalannya. Maksudnya sekarang antum amalkan yang kedua, tidak yang pertama. Jangan datangkan bimudmarin li ghairi rafin uhila. Jangan datangkan domir selain rofa. Jangan datangkan domir selain rofa. Uhila. Maksudnya uhila li ghairi rafin. Jangan datangkan domir yang menduduki selain rofa. Artinya apa? Jangan datangkan domir nasab dan jangan datangkan domir apa? Jar. Paham? Jadi ketika antum amalkan yang kedua, yang pertama antum tidak amalkan, maka kasih dia domir rofa, jangan nasab dan jar. Ya, kalau antum amalkan yang pertama, kan yang kedua boleh antum kasih semuanya. Nah, kalau antum amalkan yang pertama, maka yang kedua boleh kasih semuanya. Rofa, nasab, jar. Karena kembali dominnya ke sebelumnya, bukan kepada apa? Setelahnya, walaupun setelahnya lafaz dan kedudukannya. Iya. Tapi kalau antum amalkan yang kedua, yang pertama antum kode uhmilah, antum telah tidak amalkan, maka kasih yang pertama domir rofa, jangan domir selain rofa. Kan baru bilang tadi, la taji ma'awwalin kode uhmilah, jangan kamu datangkan bersama yang pertama yang telah tidak diamalkan dengan domir selain rofa. Dengan domir yang menduduki ke selain rofa. Artinya, kalau domirnya rofa berarti apa? Kasih. Kalau domirnya rofa, kasih. Kalau selain rofa, jangan. Lanjutannya, bal hatfahul zam iyakun ghairu khobat wa akhiranhu iyakun huwal khobat. Bait 283. Bal ilzam hatlahu, bahkan wajib dihilangkan. Wajib dihilangkan. Iyakun ghairu khobar. Tapi ada syarat yang wajib dihilangkan. Jika atau apabila domir tersebut bukan khobar pada asalnya. Jika domir tersebut bukan khobar pada asalnya. Dan akhirkanlah dia kalau dia khobar pada asalnya. Akhirkanlah dia kalau dia khobar pada asalnya. Iya. Ini masalah. Iya, ini adalah bentuk yang disebutkan terakhir ini yang baru di sini. Ini yang baru di sini. Jadi ada domir itu yang dihilangkan yang pertama, domir rofa, domir nasab, domir jar. Untuk dikasih kepada yang pertama. Kalau domir rofa, domir nasab, ya, domir jar dikasih yang pertama, maka yang boleh hanya rofa. Nasab dan jar tidak boleh. Tapi dia persyaratkan kalau asalnya
bukan khobar. Tapi kalau asalnya merupakan khobar, maka antum kasih tapi akhirkan. Kalau asalnya adalah merupakan khobar, maka antum kasih domir walaupun itu domir nasab. Antum kasih walaupun itu domir nasab. Tapi dia diakhirkan. Tapi dia diakhirkan. Iya. Misalnya ya, kalau roba. Doroba. Wa dorobani. Zaid. Atau supaya nampak Zaidani. Supaya nampak Zaidani. Supaya nampak sebentar yang dikasih. Kan kalau Zaidun nanti tak nampak di dorob. Karena dominnya apa? Huwa. Ini kan doroba wa dorobani. Kalau antum amalkan yang kedua, tidak yang pertama. Tambah bagi Zaidani yang nampak ini siapa? Doroba yang kedua kan? Iya, ada kunninya, ada maf'ulun bih. Sekarang doroba sana. Dia butuh apa? Kamu itu. Kalau seandainya dia butuh roba, butuh nasab, jet, tidak kasih. Tidak kasih. Anggaplah antum di sini sudah ada tunya. Sudah ada tunya. Dorobtu wa dorobani Zaidan. Paham kan? Maka kan berarti dia nanti akan butuh domir apa? Domir nasab, yaitu huma. Kan begitu? Maka dia butuh domir nasab, huma tidak boleh. Itu kan dorobtu huma wa dorobani Zaidan. Paham kan? Butuh domir nasab tidak boleh dikasih. Paham kan? Tapi kalau dia butuh domir roba dikasih. Itu yang pertama. Anda bisa paham ini? Jangan tuh bilang doroba wa dorobani Zaidan. Ini domir ini kembali ke Zaidan. Paham kan? Apakah boleh domir kembali ke setelahnya lafaz dan kedudukannya? Kan tidak boleh. Tapi kan ini darurat. Dipahami kan? Jelas kan? Jadi kalau roba boleh dikasih. Kalau nasab jar tidak boleh. Tapi masalahnya sekarang ini syaratnya domir roba, domir nasab itu tidak dikasih kalau bukan khobar pada asalnya. Kalau bukan khobar pada asalnya. Kalau asalnya adalah khobar, maka kasih juga berupa domir tapi akhirkan. Siapa yang akhir asalnya khobar? Donna. Kan kita butuh dua kan? Misalnya aku katakan donna. Ya, wadanan itu donna wadanan itu Zaidan qa'iman. Ya, donna wadanan itu Zaidan qa'iman. Itu donna yang pertama butuh apa? Donna yang pertama butuh apa? Hah? Kan ini ada mana ini kedua semua ini. Donna itu kan itu fa'ilnya donna. Zaidan maf'ul awalnya donna itu qa'iman maf'ul tsaninya apa? Donna. Paham? Sekarang yang pertama itu kasih apa? Kalau maf'ul kasih. Kan begitu tadi. Kalau marfu'nya apa? Kasih. Bergantung kasih apa sih? Domir mustatir dan ini apa? Huwa. Kembali ke Zaid. Paham? Boleh nggak kembali setelahnya? Sama kasus ini tadi. Boleh kan itu marfu harus dikasih. Kalau itu mau nampak buat ini Zaidani. Buat menjadi apa Zaidani itu akan nampak alifnya dikasih. Akan nampak alifnya dikasih. Sekarang di samping dia butuh fa'il, dia juga butuh apa? Kan sudah kasih itu fa'il kan? Dia butuh apa? Dua maf'ul. Apakah antum kasih dua maf'ulnya? Itu di pertanyaannya. Paham? Apakah antum kasih
Jelas pertanyaannya kan? Dipahami? Antum kasih nggak dua maf'ulnya? Kasih. Kasih. Pada dasarnya ini maf'ul yang ini adalah sebagai apa? Khobar. Kalau asal maf'ulnya adalah khobar, kasih. Kalau bukan kan tadi antum nggak kasih. Yang ini doroba. Asal maf'ulnya khobar atau bukan? Kan bukan. Nggak boleh untuk kasih. Kalau asalnya maf'ulnya bukan khobar. Tapi kalau asal maf'ulnya berupa khobar, boleh untuk kasih. Paham? Tapi domir yang diakhirkan. Antum bilang di sini iya. Paham? Antum bilang di sini apa? Iya. Iya ini apa? Khobar ini maf'ulnya. Dhamma. Kenapa antum kasih ini hunya kembali ke mana? Cocok kembali ke Zaid sama Qaim. Nggak melanggar kan? Makanya dia bilang tadi akhirkan. Saya baca ulang syairnya. Bal hadbuhul zam iyakun ghairu khobar. Bahkan harus dihilangkan kalau dia asalnya bukan khobar. Sudah paham ini? Dipahami? Yang ini. Daraba wa daraba bi Zaidan marfu'nya kasih alif. Paham kan? Tapi kalau dia butuh mansub, kasih atau tidak? Tidak kasih. Karena asalnya dua maf'ulnya siapa? Khobar atau bukan? Bukan khobar. Enggak kasih. Makanya boleh bilang bal hadfahul zam iyyakum ghairu khobar. Bahkan wajib dihilangkan kalau dia bukan khobar. Bukan khobar maksudnya aslinya, bukan khobar. Wa akhiranhu iyyakum huwal khobar. Dan akhirkan kalau asal maf'ul tsaninya itu adalah apa? Khobar. Artinya apa? Kasih tapi di mana diletakkan? Kasih tapi di mana diletakkan? Di akhir, bukan di sini. Bukan aku bilang donahu iya. Karena kalau di situ maknanya akan kembali di sini ya. Melanggar atau tidak? Melanggar. Maka kasih di akhir supaya tetap tidak melanggar. Masalahnya kan khobar itu tidak bisa dihilangkan karena dia masuk umdah. Paham alasannya kenapa tidak dihilangkan? Jadi masalah ini rincian yang bagus. Selama ini kan kalau di kotur nada demikian pula di mutamimah, kita langsung katakan kalau dia butuh marfu kasih, kalau dia butuh mansub dan majrur jangan kasih. Itu namanya dasar. Di sini dirinci kalau dia butuh mansub dan majrur jangan kasih. Syaratnya kalau bukan khobar pada asalnya. Kalau bukan khobar pada asalnya. Kalau asalnya khobar berarti dipahami kebalikannya. Kalau asalnya khobar tetap dikasih. Cuman kasihnya di mana? Kalau asalnya bukan khobar maka tetap dikasih walaupun mansub. Tapi kasihnya di mana? Kasihnya di akhir. Makanya belum bilang wa akhiranhu iyyakum huwal khobar. Dan akhirkan dia kalau dia asalnya adalah khobar. Kasih tapi akhirkan. Kasih tapi apa? Akhir. Kalau asalnya adalah khobar. Selesai. Kata beliau, taqaddama annahu idza umila ahadul amilaini fi dhahir. Telah lewat bahwasannya kalau diamalkan salah satu dari dua amil itu pada dhahir. Wa uhmilal akhar dan tidak diamalkan yang lain darinya. Maka umila fi dhamirihi, maka diamalkan pada dhamirnya. Wa yalzamul idmar in kana matlubul fi'il mimma yalzamu dzikruhu. Dan wajib dikasih dhamir kalau permintaan fi'il itu dari apa yang wajib disebutkan. Kal fa'il wa naib au naibihi. Seperti fa'il dan naibul fa'il. Kasih kalau rofa. Wala farqa fi wujubil idmar hina idzin baina yakun al-muhmal al-awwal wa tsani. Kalau masalah dhamir marfu tidak ada bedanya akan wajibnya dikasih dhamir ketika itu antara yang tidak diamalkan itu yang pertama ataupun yang kedua. Ini masih menyinggung duluan. Fatakul yang duluan ya. Sebelumnya. Fatakul antum katakan yustinani wa yusi'u ibnak. Contoh sebelumnya. Antum amalkan keberapa ini contoh? Ini yustinani wa yusi'u ibnak. Yang mana antum amalkan? Yang kedua. Yang pertama antum kasih apa? Dhamir, wajib, rofa. Ya kan? Wa yusinu wa yusi'ani ibnak. Antum amalkan yang berapa?
Yang pertama, yang kedua antum kasih dom, enggak apa-apa. Itu di bait sebelumnya. Itu yang baru singgung ulang ini, bait 280, 281. 280, 281. Sekarang. Wa dzakarahu dan belum sebutkan di sini. Annahu idza kana matlubul fi'lil muhmal ghairu marfu. Bahwasanya kalau yang diinginkan oleh fi'il yang tidak diamalkan, al-muhmal ya. Kalau diinginkan oleh fi'il yang tidak diamalkan, ghairu marfu, bukan marfu. Fala yakhlu imma yakuna umdatan fil asli, maka tidak lepas apakah di asal pokok kalimat pada asalnya wa maf'ulnya dhanna wa akhwatiha, yaitu dia adalah maf'ulnya dhanna wa akhwatuha. Kan maf'ulnya dhanna kan asalnya mubtada khobar. Li'annahu mubtada fil asli au khobar. Kan dia mubtada pada asalnya atau khobar. Wa huwal muradu bi qoulihi iyyakun huwal khobar. Inilah yang diinginkan ucapan penulis kalau dia khobar. Iya, awal. Khobar untuk yang pertama. Fa illam yakun kadzalik, kalau tidak seperti itu maksudnya kalau bukan sebagai khobar pada asalnya. Fa imma ayakuna talib lahu huwal awal aw tsani. Maka dilihat. Kalau asalnya bukan khobar, maka kita lihat kadang yang menginginkannya adalah yang pertama atau yang kedua. Fa in kana al-awwal lam yajuz al-idmar. Kalau yang menginginkan dhamir selain khobar itu terus dia mansub bukan marfu, maka tidak boleh antum kasih dhamir. Fatakul antum katakan darabtu wa darabani Zaidun. Tu itu butuh apa? Tu itu butuh apa? Maf'ul kan? Kasih atau tidak? Tidak kasih. Lihat. Wa marartu wa marrobi Zaidun. Marartu butuh apa? Dhamir majrur. Kan saya marartu bihi. Bang, tidak dikasih. Wala tutmar, tidak didomirkan di sini. Ya, tidak disembunyikan. Bisa juga antum bilang fala tudmir. Bacaannya berarti fa'ilnya antum. Jangan antum berikan berupa dhamir. Fala takul, tidak boleh antum katakan darabtuhu wa darabani Zaidun. Tidak boleh. Wala marartu bihi wa marrobi Zaidun. Tidak boleh. Tapi kata beliau wa qad ja'a fi syi'r, dan telah datang dalam syair. Artinya ini masuk dalam masalah apa? Darurat. Contohnya apa? Idza kunta turdihi wa yurdika sahibun jiharon fakun fil ghaibi ahfadul ahdi wa algi ahadi talwusyati faqallama yuhawilu wasin ghairu hijrani diwuddin. Syahid kita mana? Turdihi wa yurdi ka sahibu. Sahibu fa'il dari yurdi, kafnya maf'ulun bih. Terus turdi fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya anta. Hi-nya adalah apa? Maf'ulun bih kembali ke sahib. Bang, dia bolehkan dalam syair. Dibolehkan dalam syair. Kemudian berikutnya kata beliau in kana talib lahu tsani, itu tadi tidak dikasih kalau yang pertama yang menginginkannya. Sekarang wa in kana talib lahu, kalau menginginkannya buasanya adalah yang kedua, berarti antum amalkan yang pertama. Ia menginginkan dominnya adalah yang kedua. Wajib al-idmar, maka di sini wajib dikasih berupa domir. Wajib antum kasih berupa domir. Fatakul, maka antum katakan dorobani wa dorobtuhu Zaidun. Antum amalkan yang keberapa? Yang ini, contoh ini. Dorobani wa dorobtuhu Zaidun. Yang pertama, boleh kasih domir? Boleh. Karena ini sebenarnya kembali ke Zaid. Lafadznya di belakang, tapi kan dia sebelumnya apa? Ada di depannya. Wa marrobi wa marortu bihi Zaidun. Tidak apa-apa. Walai juzul hal. Kalau ini tidak boleh dihilangkan. Fala taqul dorobani wa dorobtu Zaid. Paham kan? Karena tidak ada pelanggaran di sini. Wala marrobi wa marortu Zaid. Tidak boleh. Wa qad ja'a fi syi'ri. Tapi sekali lagi datang dalam syair. Dia dihilangkan. Padahal boleh dikasih. Ini kebalikan syair sebelumnya tadi. Kalau syair sebelumnya tidak boleh dikasih tapi malah dia apa? Kasih. Kalau ini tidak boleh dihilangkan tapi malah dia hilangkan. Contoh. Biuka doyuk si an-nadiri na'idahum lama'u
Su'a'uhu. Mana dia? Tadi kan idahum. Dia bilang al-aslu lamahuhu. Asal lamahuhu. Kan su'a'uhu fa'il dari siapa? Yang diantum amalkan yang mana? Ini su'a'uhu. Antum amalkan apa? Yang pertama, fi'il yang pertama. Cari. Yang mana fi'il pertama? Yu'shi. Dipahami ini? Yu'shi su'a'uhu. Terus seharusnya kalau antum amalkan pertama, lamahuhu antum kasih domir. Dia butuh domir apa itu? Butuh domir apa itu? Mansub. Dan antum kasih. Makanya kalau bilang asalnya lamahuhu, fahudifat domir dorurut. Tapi dihilangkan domir itu karena apa? Karena darurat. Wa syadun kama syadda amal muhmal awal fil maf'ulul mudmar alladhi laysa bi umda fil asl. Ini dianggap syad. Ini dianggap apa? Syad. Sebagaimana dianggap syad beramal yang muhmal yang pertama pada maf'ul domir yang bukan umda pada asalnya. Tadi baik syair sebelumnya syad, baik syair ini juga apa? Syad. Cuma kebalikannya. Kalau tadi beramal pada domir, padahal tidak boleh. Kalau ini tidak beramal pada domir, padahal boleh. Dianggap syad. Wa hada kulluhu idza kana ghairu marfu' laisa umdah fil asl. Ini semuanya kalau selain marfu itu bukan umdah pada asal. Kalau selain marfu itu yaitu mansub atau majrur bukan umdah pada asalnya. Fa in kana umdatan fil asli, jika dia umdah pada asalnya, fala yahlu imma yakuna talib lahu al awwal aw tsani. Sama urainya, maka tidak lepas apakah yang menginginkan adalah yang pertama atau yang kedua. Fa in kana talibu lahu wal awal, kalau yang memintanya yang pertama adalah maka wajib idmaruhum akhara. Kalau menginginkan domir itu adalah yang pertama. Kalau domir pertama menginginkan domir, berarti yang beramal siapa? Kalau antum ditanya, ini antum harus pahami baik-baik ya. Kalau yang pertama menginginkan domir, berarti pemahaman antum siapa yang beramal? Yang kedua, begitu maksudnya. Iya, maka wajib idmaruhum akhara. Wajib antum kasih mansub itu diakhirkan dalam keadaan berupa domir. Fatakuliah donnani wa donantu zaidan qa'iman iyahu. Iyahu ini apanya? Itu maf'ul taninya apa? Donnani. Mana maf'ul awal? Ni. Mana fa'ilnya? Domir mustatir takdirnya huwa kembali ke siapa? Zaid. Boleh nggak? Boleh, itu kan yang marfu'nya. Kalau marfu'nya harus kasih. Sekarang ini pembicaraan kita mansubnya. Pembicaraan kita di sini apa? Mansubnya. Kasih atau tidak? Paham? Karena asalnya adalah umdah, maka juga harus dikasih. Wa in kana talib lahu tsani atmartahu muttasilan kana umum fasila. Kalau yang memintanya adalah yang kedua, maka antum kasih domir bersama ataupun tidak terpisah. Bersama ataupun terpisah. Mudah kalau yang kedua. Kalau yang kedua itu antum amalkan yang pertama, yang kedua terserah antum. Kan memang walaupun asalnya bukan mubtada khobar boleh dikasih yang kedua. Apalagi asalnya memang sudah mubtada khobar. Yang asal kalimat. Fatakul donantu wa donannihi zaidan qa'iman. Hi-nya dikasih. Ya, wa donanni iyahu zaidan qa'iman. Ini contoh untuk yang terpisah. Artinya boleh antum sambung domirnya, boleh antum apa? Pisah. Boleh antum sambung domir nasabnya, boleh antum pisah. Wa ma'nal baitain. Arti dari dua bait tadi. Annaka idza ahmaltal awal, bahwasanya kalau antum tidak amalkan yang pertama, lam ta'ti ma'ahu bidomiri ghair marfu, maka antum tidak datangkan bersamanya domir selain marfu. Domir selain marfu wahul mansub wal majrur, maksudnya itu domir mansub dan majrur. Fala taqul darabtuhu wa darabani zaidun, tidak boleh. Wala tidak boleh pula marartu bihi wa marrabi zaidun, tidak boleh. Bal yalzam al-had, bahkan wajib antum hilangkan. Fataqul antum katakan darabtu wa darabani zaidun,
marartu wa marra bi Zaidun, hilangkan. Illa idza kana al-maf'ul khabaran fil asl, kecuali maf'ulnya itu adalah khabar pada asalnya. Fa innahu la yajuzu hadfu, sesungguhnya dia tidak boleh dihilangkan. Bal yajibul ityanu bihi muakhkhara, bahkan wajib dia didatangkan dalam keadaan dia diakhirkan. Fatakul donnani wa donnantu Zaidan qaiman iyahu. Jadi antum i'rabnya donnani, donna fi'il mati, fa'il dhamir mustaqil takdirnya huwa, ni maf'ul awal, wa donnantu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul awal untuk donnantu, qaiman maf'ul tsani untuk donnantu, iyahu maf'ul tsani untuk donnani. Ni-nya tadi maf'ul aw. Dipahami i'rabnya? Jelas, alhamdulillah. Wa mafhumuhu, dan pemahamannya, di pemahamannya an-tsani yu'tama'ahu bidhamiri mutlaq. Bahwa yang kedua didatangkan bersamanya dhamir secara mutlak. Marfu'an kana au majrurun au mansuban. Apakah dia marfu, mansub atau apa? Majrur. Kenapa itu? Ya umdah fil asli au ghairu umdah. Terus apakah dia umdah pada asalnya atau selain apa? Umdah. Jadi kalau antum amalkan yang pertama, yang kedua bebas. Mau umdah ataupun tidak, ya mansub, marfu, majrur, semua dikasih. Yang masalah ini kalau antum amalkan yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama antum kasih apa? Itu pertanyaan. Maka antum bilang yang pertama kasih kalau marfu semuanya. Mau dia umdah ataupun tidak, kasih marfu. Kalau mansub, kasih atau tidak? Tidak, kecuali asalnya khobar. Pada dasarnya antum kasih. Jelas? Selesai. Kemudian masalah berikutnya, masih sambungan yang tadi. Ini masalah yang lumayan rumit juga, tapi sambungan yang tadi. Kalau antum paham yang tadi ini mudah. Belum bilang wa'adhir iyyak dhamirun khabara li ghairi ma yutabiqul mutassir. Nahu adunnu wa yadunnani akho Zaidan wa Amron akhwaini firrukha. Adhir, nampakkanlah iyakun dhamirun khabar. Adhir ini maksudnya buat menjadi dhahir. Paham ini? Kalau dhamirnya itu berupa khabar. Tadi kan antum kasih dhamirnya, akhirkan berupa dhamir. Tapi ini ada syaratnya saudara. Antum kasih dhamir yang diakhirkan kalau bersesuaian dengan khabarnya. Ini hu bersesuaian dengan ini. Bersesuaian. Ini masalah pertama tadi, kasih dhamirnya. Sekarang wa'adhir, jangan kasih dhamir, kasih nampak. Iyakun dhamirun khabaron, kalau dhamir itu berupa khabar, li ghairi ma yutabiqul mufassir, pada selain yang tidak cocok dengan yang dia jelaskan. Pada selain yang tidak cocok dengan yang dia apa? Jelaskan. Kita ambil sedikit baru kita tulis contoh yang disebut oleh penulis. Belum bilang di bait kedua itu contoh saja. Nah contoh, adunnu wa yadunnani akho Zaidan wa Amron akhwaini firrukha. Kita contohkan adun. Terus apa saya sekarang? Adun wa yadunnani. Terus akho. Terus Zaidan wa Amron akhwaini, sampai situ. Yang setelah itu hanya ya wa akhwaini. Coba perhatikan ini saudara. Ini kata akho. Ini yang diadhir. Ini yang diadhir. Itu yang dibuat dhahir. Fokus pada kata akho ini. Iya. Akho
yadunani. Amrun apa? Maf'ul wayukan dunani, ya kan? Paham? Terus aku ini apa ini? Maf'ul awalnya adun. Apa ini? Maf'ul tsaninya paham gak ini? Maf'ul tsaninya siapa? Adun. Dipahami ini? Jelas kan? Iya. Sekarang kita masuk. Ini saudara. Ya. Ini mufassal namanya. Ini apa namanya mufassal? Mufassal yang ditafsirkan. Mana mufassirnya, mana penafsirnya? Apa? Ini mufassir. Paham? Kalau antum ganti dengan dhamir iyahuma, kalau antum ganti dengan dhamir iyahuma, paham pertanyaannya? Antum ganti dengan iyahuma. Kalau antum irobkan ini maf'ul tsaninya sana. Iya. Terus boleh dibalik itu irobnya. Boleh antum balik irobnya. Aku maf'ulnya ini, maf'ul awalnya. Paham kan? Kemudian maf'ul tsaninya, tapi kita urus dulu ini. Iyahuma. Kalau antum buat dhamir. Seperti tadi kan kalau khobar pada asalnya boleh kasih apa? Dhamir. Kalau antum ini buat menjadi dhamir. Antum buat menjadi dhamir. Iya. Dia bilang li ghairi ma yutabiqul mufassir. Yang dia dunani ada ya lagi. Oh iya, baik. Asal. Ya dunani. Baik ayat sekali. Oh itu kurang. Ya wa dunani. Oh berarti sudah. Ini tadi yang masalah, berarti tunggu dulu. Iya. Ya dunani aminnya kurang. Ya dunani maf'ul awalnya ini. Maf'ul tsaninya akho. Kita ulang berarti. Kurang contohnya sama. Iya, supaya tidak bingung. Kita hapus dulu. Dan ini termasuk yang rumit. Kenapa? Karena baru kita dapat gara-gara baik saya sebelumnya tadi. Kalau ini diambil satu hari saja, tidak apa-apa. Kadang-kadang kita ambil dulu 2 hari. Iya. Jadi hapus semua dulu supaya dunna ya dunnani. Ya, gitu contohnya. Wayadunnani. Baik, apa? Kita ulang nanti. Iya, berarti gampang. Ini maf'ul awalnya ya dun. Aku maf'ul tsaninya. Baik, kalau begini modelnya langsung ini maf'ul tsani. Ya dunan. Berarti terus Zaidan maf'ul awalnya adun. Amrun maf'ul tsaninya ya dun. Oh, enggak, salah. Kita mau putar, kita ada wawnya. Amrun matu. Salah. Amrun apa? Matu. Matu itu siapa? Matu dari Zaid. Asal ini. Abain. Alhamdulillah. Abain maf'ul tsaninya. Ini baru aman. Abain maf'ul tsaninya adun. Selesai irab perkataan. Ini. Afwan. Kan
Akon ini kan tadinya seharusnya berupa domir di sini. Seharusnya kan antum katakan di sini. Akwai iyahu. Iya huma. Kan tadi kan akhirkan domir setelahnya. Kalau dia adalah domir menjadi maf'ulnya asalnya khobar. Kenapa antum tidak kasih sini iya? Iya huma. Kenapa antum tidak kasih domir? Itu pertanyaannya. Kata beliau, abhir iyyakum domirun khobaron. Nampakkan, jangan buat jadi domir. Kalau domirnya menjadi khobar, li ghairu ma yutabikul mufassir. Kalau domirnya tidak sesuai dengan apa? Yang menjelaskan. Sekarang mana mufassir? Mana mufassir? Karena ada yang menafsirkan dan ada yang ditafsirkan. Mereka bilang ini kan mufassir. Ini apa ini? Ini mufassar. Mufassar. Tahu mufassar? Yang ditafsirkan oleh aku. Paham? Aku ini asalnya dominnya iya huma. Karena iya huma ini adalah siapa? Mufassir. Mufassir. Ini mufassar, ini mufassir. Sekarang saudara, lihat sekarang. Sekarang kalau antum kasih iya huma, enggak bisa. Kenapa enggak bisa dikasih iya huma? Karena enggak cocok. Ini kan ya anak. Ya anak. Paham kan? Seharusnya yang cocok dengan anak siapa? Iya, oh iya. Anggaplah jangan anak. Kalau anak kan antum akan pikir domir roka. Kita kasih semua domir nasab. Iya ya. Iya ya. Iya ya. Kan anak tuh iya ya. Kemudian aku seharusnya kalau kembali ke akbai, seharusnya apa? Iya huma. Kan itu seharusnya. Iya huma. Kembali ke mana? Ke akbai. Tapi kan tidak cocok dengan iya ya. Iya ya berapa orang? Satu. Terpaksa dia dijadikan apa? Supaya sama dengan itu apa jadinya? Iya hu. Sekarang ini mufassir. Tadi kan mufassir. Cocok gak dengan mufassar? Tidak. Kalau tidak cocok, kasih domir, kasih dohir. Itu jawabannya. Dipahami? Kan ini mufassar yang ditafsirkan. Ya kan? Siapa yang menafsirkannya? Itu iyahuma. Tapi kalau antum kasih iyahuma, maka akan tidak cocok dengan ni. Yang mana ni ini iya ya. Pelakunya satu orang. Kalau antum kasih setelahnya iyahuma, berarti di sini berapa orang? Dua orang. Tidak cocok antara. Kan ini asalnya kan mubtada khobar. Ini dua kumpulnya. Nama mubtada khobar itu apa? Cocok atau tidak? Cocok atau tidak? Kan harus cocok. Berarti iya ya iyahu. Tapi kita masuk di pelanggaran. Pelanggarannya apa? Antara mufassir sama mufassar tidak cocok. Kalau tidak cocok supaya keluar, ini juga dapat, yang sini juga dapat. Kasih domir. Jangan kasih apa? Domir. Terbuka sedikit. Tapi yang diperlukan ini siapa? Masalahnya di sini. Yang di tanah ini siapa di sini? Yang diperlukan ini sama domirnya. Akhirnya tidak masuk dalam bab tanazul. Karena antum sudah kasih dohir. Keluar nih sekarang. Iya, cuman ini cabang dari sebelumnya tadi. Seharusnya kan dikasih domir. Ya kan? Kan kalau antum amalkan maf'ul, antum amalkan yang berapa? Yang kedua, atau antum amalkan yang pertama, kan kasih yang kedua berapa domir. Tapi kalau domirnya tidak cocok dengan setelahnya, maka jangan kasih domir, malah kasih apa? Dohir. Kalau antum sudah kasih dohir, bukan tanazul. Ketika kasih dohir, bukan lagi apa? Tanazul. Jadi ketika apa sudah bilang, mana yang tanazulnya? Yang diperselisihkan dalam beramal, tidak ada lagi. Sudah keluar dalam bab tanazul, sudah keluar, tidak ada lagi hubungannya. Kan dia akan tanazul kalau kasih apa? Domir.
domir yang ada. Tidak bisa dikasih domir. Kalau sudah kasih domir, selesai. Cuman ceritanya sekarang ini, kenapa perlu kita beralih dari domir ke dohir? Itu ji. Jawabannya itu, kalau saya kasih domir supaya contoh dengan akwain, kan ini yang direbutkan ini akwain nih. Yang direbutkan apa? Akwain. Akwain ini kalau dia gunani sudah dia kasih domir. Domir ropa, tapi kan dia butuh dua maf'ul. Butuh dua maf'ul. Kalau antum kasih domir akwain, antum sesuaikan antara mufassar dan mufassir, berarti kan iyahuma. Kasih domirnya apa? Iyahuma. Tapi kalau antum kasih iyahuma malah tidak cocok dan tidak cocok dengan yang mubtada pada asalnya. Kan ini kan khobar dari mubtada. Tidak cocok, berarti saling tidak cocok. Tidak cocok untuk mufassar, tidak cocok untuk domir yang itu. Maka dia kasih apa? Jalan tengahnya kasih dohir. Ketika dikasih dohir, hilang bab tanazul. Ketika dikasih dohir, maka bukan lagi dalam bab apa? Tanazul. Aduh, bisa paham ini? Ibad? Masih belum paham? Bukan karena antum kasih dohir. Kan ini yang dia perebutkan domir. Kan gini permasalahan kita kan. Antum amalkan yang pertama, kasih yang kedua semua domir. Antum amalkan yang kedua, kasih yang pertama semua domir atau hanya domir ropa? Hanya domir ropa. Domir nasab sama domir jer tidak. Kecuali asal daripada domir nasab itu apa? Khobar. Setelah itu pembahasan yang tadi sebelumnya. Setelah itu kalau tidak ada kecocokan antara setelahnya dengan domir yang mau dikasih, maka tidak boleh kasih domir, tapi kasih apa? Dohir. Saya baca ulang. Wa adhir iyakun domirun khobar. Nampakkan kalau domirnya itu berupa khobar. Domir nasabnya tadi. Tapi li ghairi ma yutabikul mufassir. Paham? Jika dia tidak sama dengan yang dia jelaskan. Kalau tidak sama dengan yang dia apa? Jelaskan. Ini antara baik sama iyahu, antara dia mufassir atau dia mufassar, atau mufassir. Pokoknya antum jadikan mana yang mufassir, mana yang mufassar, sudah dua-duanya tidak bisa dikasih cocok. Karena dia sekarang menjadi khobar pada dasarnya mi, yang asalnya anak. Kan? Ini kan asalnya kalau kita kasih marfu iya ya anak. Iya ya anak. Kemudian tadi kalau antum kasih marfu iyahu berarti apa? Huwa. Kalau anak huwa bisa? Anak huwa bisa? Bisa tuh saya adalah dia. Kan maksudnya kan ini satu, ini satu. Kan sama cocok. Tapi kalau anak huma tidak bisa. Paham kan? Makanya padanya menjelaskan ini. Dua kan? Seharusnya kan kalau dia menjelaskan ini seharusnya apa? Seharusnya apa? Umma kalau roba. Paham? Seharusnya. Tapi karena akan cocok dengan anak, digantilah dengan apa? Supaya cocok. Ketika ada dua begitu, didohirkan. Tidak didomirkan. Didohirkan tidak didomirkan. Ini masalah ujung dari bab tanazul. Dan ini sudah selesai. Jadi ini. Lihat kata beliau yajibu ayyuta bi maf'ulil al-fi'lil muhmal dhahiran. Wajib didatangkan maf'ulnya fi'il yang tidak diamalkan dalam keadaan dhahir. Dhahiran hal. Dalam keadaan dhahir. Idza lazima min idmarihi adam mutabaqatihi. Kalau mengharuskan dari didomirkan dia tidak sesuainya. Lima yufassiruhu terhadap apa yang dia tafsirkan, yang dia jelaskan. Likauni khobarun fil asli, karena keberadaan dia khobar pada asalnya, amma la yutabiqul mufassir, dari apa yang tidak cocok dengan yang menafsirkan. Kama idza kana fil asli khobarun an mufradin wa mufassirihi musanna, sebagaimana pada asalnya dia khobar pada untuk mufrad dan yang menafsirkannya adalah musanna.
Cocok nggak? Kalau khobarnya mufrad terus yang menafsirkannya adalah musanna, cocok? Nggak cocok. Lihat. Nah, adunnu wa yadunnani Zaidan wa Amron akwain. Lihat penjelasannya. Fa Zaidan maf'ul awal. Li adun wa Amron ma'tufun alaih wa akwain maf'ul sani li adun. Wal ya maf'ul awal li yadunnani. Ahsan tuh. Tadi itu yang diingatkan. Maf'ul tsani li yadunnani fayataj ila maf'ul tsani. Dia butuh kepada maf'ul tsani. Falau ataita bihi domiron. Kan nih. Jadi menurut amal semua ini kan, ini ya benar butuh maf'ul tsani. Ini jangan perlu ada kan? Paham kan? Kan hilang tapi dicontoh normali kan langsung ada. Sekarang, jadi kan ini butuh, ini tak ada. Ini tak ada, iya kan? Tidak ada dulu. Sekarang, falau ataita. Terus beliau bilang berikutnya, mana tadi? Falau ataita bihi domiron. Kalau antum datangkan dengannya berupa domir, fakulta, maka antum katakan adunnu wa yadunnani iyahu. Paham ini? Jadi akon antum ganti dengan apa? Iyahu. Zaidan akwain lakana iyahu mutabiqan lil ya fi annahuma mufradan. Maka iyahu akan cocok dengan ya padahal pada dasar keduanya dia mufrad. Betul enggak? Karena jadinya kan anak dua. Paham? Iyaya iyahu cocok? Cocok satu-satu. Itu dia. Terus walakin la yutabiqu ma yaudu alaihi. Akan tetapi tidak cocok dengan apa yang dia kembali kepadanya. Wahu ahwai. Sekarang, ini. Kalau antum jadikan tadi iyahu, huwa, cocok dengan ahwai? Tidak cocok. Karena ahwai berapa? Dua. Sementara iyahu satu. Itu masalah lagi. Itu masalah keduanya. Kalau cocok, baik selesai masalah. Yang masalah kalau seandainya di sini, antum nggak ada amal. Nggak ada amal. Artinya kalau nggak ada amal berarti kan ini langsung amal. Iya kan? Kan kalau nggak ada amal, nggak ada matu. Ini masalah kan ada matu. Kalau antum langsung Zaidan saja, akon selesai. Kan Zaidan maupun awal adun, akon maupun tani. Sudah adun antum langsung kasih iyahu. Cocok nggak? Sudah cocok dengan ini, cocok pula dengan siapa? Cocok pula dengan akon. Kasih domir tidak ada masalah. Yang masalah ini ahwai. Itu sumber masalahnya. Kalau seandainya cuma Zaid dan akon, selesai masalah. Iya kan? Karena kenapa? Cocok dengan sebelumnya, cocok juga dengan setelahnya. Ini masalahnya sekarang. Cocok dengan sebelumnya, tapi tidak cocok dengan setelahnya. Itu masalahnya. Ya, lakana iyahu mutabiqan lil ya fi annahuma mufradan walakin la yutabiqu ma yaudu alaihi wa huwa akhwain li annahu mufrad wa akhwain mutanna. Betul kan? Karena dominnya mufrad sementara akhwain adalah apa? Mutanna. Fatafutu mutabaqatal mufassir lil mufassar. Maka luput saling kesesuaian antara mufassir dengan mufassar. Dipahami ini? Tidak ada kecocokan antara mufassir dengan siapa? Mufassar. Tahu mufassir? Kan domir itu kan sebagai sebagai apa? Yang ditafsirkan dari akhwain. Tidak ada. Wadzalika la yajuz. Kalau tidak saling cocok, tidak boleh. Ini sebab musibahnya. Tidak, kalau tidak saling cocok tidak boleh. Berarti antum bisa pahami kalau saling cocok. Kalau saling cocok boleh seperti ini tadi yang ana hapus. Kalau antum jadikan amarnya antum hapus, kemudian jadi akon, selesai cerita. Karena boleh kalau saling sesuai. Wa in qulta adun wa adunnani iyahuma Zaidan wa Amron akwain. Gimana ini? Kalau antum bilang begitu, antum ganti iyahu dengan iyahuma, bisa juga? Hasolat mutabaqatul mufassir wal lil mufassar. Terjadi kecocokan antar mufassir dengan mufassar. Betul? Betul? Cocok? Cocok. Wadzalika likaunihi iyahuma mutanna wa akhwain kadzalik. Demikian itu karena iyahuma mutanna akhwain juga sama. Tapi musibahnya sebelumnya
walakin tafutu mutabaqatul maf'ul tsani alladhi huwa khabar fil aslil maf'ul awal. Ini. Ketika kamu menjadikan ini akal yang tadi iya menjadi iyahuma, cocok dengan ini tapi tidak cocok dengan ini. Paham maksudnya? Ketika antum cocokkan dengan ini tidak cocok dengan setelahnya. Itu musibah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Iya. Terus mana tadi lanjutannya? Walakin tafutu mutabaqatul maf'ul tsani alladhi huwa khabar fil asl lil maf'ul awal. Paham kan maf'ul tsani sama awal? Yang ni sama iyahuma akan luput itu. Iya, alladhi huwa mubtada fil asl, yang dia mubtada pada asalnya. Paham ya? Likaunil maf'ul awal mufradan wal ya huwa ya, karena maf'ul awalnya khabar itu ya, wal maf'ul tsani ghairu mufrad wa huwa iyahuma. Tidak satu. Wala budda min mutabaqatil khabaril mubtada. Ini antum garis bawahi. Dan harus ada kecocokan antara mubtada dan khabar. Betul kan? Harus ada kecocokan. Iya. Falamma ta'addaratil mutabaqah ma'al idmar wajib al-idhar. Tatkala tidak bisa berudur sesuai setelah dan sebelumnya, maka wajib diidhar. Fatakul adun wa idunnani akon Zaidan wa Amron akhwain. Jadi contoh di Ibnu Aqil itu contoh yang sudah pasti begitu, yang sudah jadi. Sejarahnya contoh di Ibnu Malik itu sudah contoh yang pas, sudah diubah. Sejarahnya ada di Ibnu Aqil. Ada di Ibnu Aqil. Fa Zaidan wa Amron akhwain maf'ul lan adun. Wal ya maf'ul yadunnanil awal wa akon maf'ul luhu tsani. Akon maf'ulnya yang kedua. Wala takunul mas'alah hina idzin min babit tanazul. Ini tadi Hasanah. Kita bilang mana berarti yang direpotkan? Enggak jadi. Kan enggak bisa. Kenapa harus dipaksa? Ketika itu la takunul mas'alatu hina idzin min babit tanazul. Masalah ketika antum kasih dohir seperti itu bukan lagi dalam bab apa? Li'anna kila minal amilai amal fi dohir. Amila fi dohir. Karena kedua dari dua amilnya itu beramal pada apa? Dohir. Wahada madhabul basri. Ini madhabnya Basro yang tidak membolehkan itu. Wajazal kufiyun al-idmar. Selesai cerita. Orang Kufa membolehkan domir. Muro'an bihi janibul mukhbar anhu. Dia tetap bolehkan begitu kalau orang Kufa. Dia perhatikan sisi yang dikhobarkan tentangnya. Paham? Walaupun tidak sesuai dengan satu sudut, tapi kan sudah sesuai dengan khobarnya. Iya kan? Dengan muktadanya. Iya kan? Jadi dia bolehkan begini. Kenapa? Yang tadi sudah cocok dengan ini. Masalah tidak cocok dengan setelahnya. Tidak ada masalah. Jadi kalau orang Kufa melihat satu sisi. Kalau Basra dua, sehingga mereka tidak bolehkan. Dan pendapat Basro tentunya lebih bagus daripada apa? Kufa. Tapi mereka katakan fatakul, ini di atas pendapat Kufa ya. Adunu wa idunnani iyahu Zaidan wa Amron akhwain. Berarti masuk dalam bab apa jadinya? Masuk dalam bab tanazul? Masuk di sini karena jadi domi wa ajazu aidun ahad. Wah, bahkan mereka bolehkan juga hilangkan. Jadi iyahu itu boleh enggak ada. Iyahu itu boleh tidak ada. Fatakul adun wa idunnani Zaidan wa Amron akhwain. Tambah. Ini tambah ngeri nih. Kalau dihilangkan. Paham kan? Karena kita tidak akan tahu. Jelas ini? Alhamdulillah. Kita ambil poin terakhir ini dipasangkan dengan berikutnya. Ya, waktu kita belajar ini 3 hari. Karena pusing ini apa maksudnya? Iya, 3 kali pertemuan. Jadi kalau antum sulit paham, wajar. Karena orang Arab saja susah. Paham kan? Dari mana datang akon? Itu pertanyaannya. Itu sebabnya karena tidak bisa dikasih domir. Mau dikasih domir iyahu, tidak cocok. Mau dikasih domir iyahuma, tidak cocok. Daripada semua tidak cocok, kasih apa? Kasih domir. Selesai masalah. Secara wajib. Kalau Basra. Secara apa? Wajib. Karena alasannya adamul mutabaqah. Tidak akan sesuai jadinya. Jelas kan?
Alhamdulillah. Kalau antum belum paham, insya Allah besok bisa lagi. Tapi kalau sudah paham, alhamdulillah. Alhamdulillah.